Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semuanya. Perkenalkan, saya Yoklete Detelin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang penyuluhan hukum bisnis kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang pertama ada abstrak. Penelitian ini membahas mengenai pelatihan hukum bisnis kepada ibu-ibu desa Cipanjalu dalam program KKN Tematik Mandiri Universitas Kristen Maranatha. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah service learning dengan mengukur keberhasilan berupa angket yang diisi oleh peserta sebelum dan sesudah materi penyuluhan dilaksanakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para ibu-ibu antusias mengikuti penyuluhan ini. Adanya peningkatan pengetahuan ibu-ibu terkait hukum bisnis dan pentingnya mengetahui jenis-jenis usaha, penting memahami merek, paten, dan rahasia dagang. Kata kuncinya yaitu hukum bisnis, merek, dan UMKM. Kemudian yang selanjutnya ada bab 1 yaitu pendahuluan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, sebagian besar ibu-ibu desa Cipanjalu ini status pekerjaannya yaitu sebagai ibu rumah tangga, dan beberapa dari ibu-ibu ini memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yaitu dengan berjualan. Hal ini dilakukan untuk dapat menambah perekonomian keluarga. Selanjutnya, hukum bisnis merupakan instrumen hukum yang mengatur tata cara dan pelaksanaan bisnis atau kegiatan perdagangan industri atau keuangan sehubungan dengan pertukaran barang dan jasa, kegiatan produksi, serta kegiatan investasi tunai yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya merupakan jenis-jenis usaha. Jenis-jenis usaha terbagi menjadi dua, yaitu berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Yang pertama yaitu perseroan terbatas atau PT, merupakan organisasi bisnis yang mempunyai badan hukum formal, dimiliki oleh setidaknya 2 orang dan modalnya terpisah dari kekayaan pemilik. Kemudian yang kedua, koperasi. Badan usaha yang terdiri atas orang perseorangan atau badan hukum koperasi yang bekerja sama dengan harta kekayaan anggota sebagai modal usaha dan menjalankan kegiatannya berdasarkan asas koperasi. Kemudian yang ketiga ada perusahaan umum atau perum. Perusahaan ini merupakan perusahaan publik yang didirikan untuk melayani kepentingan umum dan memperoleh keuntungan. Perusahaan ini berbadan hukum dan modal saham yang digunakannya seluruh milik negara. Kemudian yang selanjutnya tidak berbadan hukum, yang pertama ada CV atau perusahaan komunitas, merupakan suatu badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Mereka yang aktif mengelola perusahaan CV disebut mitra aktif dan yang hanya menyetor modal disebut mitra pasif. Kemudian yang selanjutnya ada firma. Firma merupakan suatu badan usaha terdiri dari 2 orang atau lebih yang menjalankan usaha dengan nama yang sama. Setiap mitra menjalankan bisnis dan bertanggung jawab penuh atas utang bisnis. Kemudian selanjutnya ada merek. Merek yang digunakan pada barang yang dibeli atau dijual oleh 1 orang atau lebih badan hukum untuk membedakannya dari barang sejenis lainnya. Merek ini berfungsi dalam melindungi konsumen dari perusahaan sebagai pembeda dan pesaing usaha lainnya. Pada usaha UMKM ini, permasalahan yang terdapat pada ibu-ibu desa Cipanjalu yaitu sebagian besar masih belum memiliki merek untuk usaha mereka. Merek ini penting bagi kemajuan dan peningkatan usaha ibu-ibu desa Cipanjalu. Kemudian yang selanjutnya merupakan kriteria pembuatan merek. Yang pertama ada mudah diingat. Artinya, elemen merek berupa simbol, logo, dan nama yang dipilih sebaiknya mudah diingat, diucapkan sehingga dapat menarik perhatian pembeli untuk diingat. Yang kedua, memiliki makna. Hal ini berarti merek sebaiknya mengandung penjelasan dan makna dari produk. Makna yang dimasuk pada merek ini berupa informasi umum tentang kategori dan isi produk, serta mengenai komposisi penting pada produk dan manfaat dari produk. Yang ketiga, menarik dan lucu. Hal ini berarti elemen yang digunakan pada merek harus bervariasi, unik, dan lucu sehingga mampu memberikan visualisasi dan imajinasi yang menarik bagi pembeli. Kemudian selanjutnya ada fleksibel. Fleksibel artinya elemen merek dapat dimengerti dan dapat diterima oleh pasar, bahkan budaya lain. Yang terakhir yaitu legal. Artinya merek pada produk usaha berada di bawah perlindungan hukum yang sah secara hukum dan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya merupakan rahasia dagang. Rahasia dagang ini merupakan informasi di bidang teknologi dan atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum. Memiliki nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dirahasiakan oleh pemilik bisnis. Rahasia ini termasuk cara produksi, cara pengolahan, cara penjualan, atau informasi lainnya di bidang teknologi yang memiliki nilai ekonomis dan masih belum diketahui oleh masyarakat. Contoh rahasia dagang pada penelitian kali ini yaitu
rahasia dagang pada usaha cireng di Desa Cipanjalu berupa metode pengolahan dan juga resep dari cireng tersebut. Selanjutnya merupakan metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan yang pertama yaitu profil dan peserta kegiatan dari penyuluhan. Peserta yang mengikuti kegiatan ini yaitu ibu-ibu masyarakat Desa Cipanjalu. Desa Cipanjalu ini merupakan desa yang berada di Kabupaten Bandung, Kecamatan Cilengkrang. Prosedur kegiatan. Prosedur kegiatan yang dilakukan yaitu dengan melakukan survei berupa wawancara dan observasi, melakukan penentuan target peserta, pembentukan tim penyuluhan, dan menentukan materi serta narasumber yang akan menjelaskan materi dalam kegiatan penyuluhan. Kemudian, tim penyuluhan juga membuat susunan acara untuk kegiatan dan membuat PowerPoint yang dapat membantu proses penyampaian materi serta menyiapkan alat tulis sesuai dengan kebutuhan pretest dan posttest. Selanjutnya, yang ketiga ada pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan secara on-site yang berlokasi di ruang kelas TK Kalila di Desa Cipanjalu dan dilaksanakan pada hari Rabu 17 Mei 2023. Metode pendekatan yang digunakan yaitu service learning. Kemudian selanjutnya ada partisipasi mitra. Kegiatan penyuluhan ini merupakan kerjasama antara Universitas Kristen Maranatha dan masyarakat Desa Cipanjalu, Kabupaten Bandung. Dan Desa Cipanjalu ini memberikan izin untuk melakukan kegiatan penyuluhan dalam program kegiatan KKN tematik mandiri serta menyiapkan peserta yang ikut dalam kegiatan penyuluhan ini. Peserta tersebut yaitu ibu-ibu Desa Cipanjalu. Kemudian selanjutnya yaitu merupakan diskusi. Terlihat bahwa dari hasil pretest dan posttest terdapat peningkatan pengetahuan ibu-ibu mengenai hukum bisnis setelah adanya penyampaian materi, di mana awalnya sebelum melakukan penyampaian materi ibu-ibu tidak memahami mengenai hukum bisnis. Selanjutnya merupakan kesimpulan. Hukum bisnis dianggap penting karena menjelaskan mengenai jenis-jenis usaha, pentingnya memahami merek, paten, serta rahasia dagang. Yang kedua, berdasarkan hasil pretest dan posttest menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan peserta terkait hukum bisnis. Yang ketiga, ibu-ibu dapat mengerti mengenai adanya jenis-jenis usaha, merek dagang, rahasia dagang, paten, dan sebagainya. Ibu-ibu juga memahami bahwa pentingnya ada merek dagang di dalam setiap kemasan usaha. Selanjutnya, adanya keinginan ibu-ibu dalam membuat merek untuk usahanya masing-masing. Kemudian, dalam penyuluhan ini mampu memberikan pengetahuan baru bagi ibu-ibu Desa Cipanjalu yang memiliki latar belakang pendidikan rendah. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.